Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa berbuat baik. Tuhan memberkati selalu. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, hari biasa pekan ke-19. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, bukalah kiranya hati kami agar pantas menerima kerajaan-Mu. Kami mohon berilah kedamaian yang sudah Kau janjikan kepada siapapun yang mau mendengarkan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika para murid bertanya siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus memberikan contoh yang jelas bahwa ketika kita bertobat dan memiliki hati seperti anak-anak kecil, maka kita boleh mendapatkan tempat yang terhormat dalam kerajaan surga. Artinya anak-anak kecil memiliki tempat khusus di hati Tuhan, dan merekalah yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita pernah menjadi kecil dan akhirnya menjadi dewasa, marilah kita juga menyadari bahwa kedewasaan kita sebenarnya bukan hal yang membuat kita tidak mampu masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kedewasaan kita hendaknya dituntun untuk seperti anak-anak memiliki hati yang penuh kasih, yang terbuka, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa percaya bahwa ada pertumbuhan, ada pengharapan, ada kesetiaan, ada ketaatan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi dan menjaga. Sebagaimana tadi Tuhan Yesus juga mengungkapkan bahwa anak-anak kecil itu dijaga oleh para malaikat-malaikat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga di dalam menjalani hidup ini kita boleh untuk terus membangun sikap tobat, memiliki hati seperti hati anak-anak kecil, dan juga akhirnya boleh memiliki hati seperti hati Bapa yang senantiasa penuh pengampun, serta juga jika kita bersalah, kita mohon ampun, sehingga akhirnya kita boleh diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti anak kecil, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.